Kronologi munculnya Alkitab bahasa Inggris. Salam Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Tan Hoi Nai, menjelaskan kronologi munculnya Alkitab Go Internasional bahasa Inggris yang kita kenal sekarang ini, ya. Tentu ini ditujukan kepada para kritikus teks Alkitab, ya, terutama ya para mukalab lah, ya. Mukalab, ya, mantan Tritunggal paling demen mengkritik teks Alkitab. Tujuannya apa? Kitabmu palsu, mbok, seperti HTD itu, ya. Alkitab itu palsu. Lah, kitabmu ditulis siapa? Satu pertanyaan aja nggak bisa jawab kok. Kitab itu, kitab suci harus ditulis oleh nabi atau rasul, ya. Kalian yang kritikus mengkritik teks Alkitab, jawab satu pertanyaan aja. Kitabmu sendiri ditulis oleh siapa? Harus ditulis oleh nabi atau rasul. Bisa jawab nggak? Nggak bisa, Pak. Tidak boleh, ya. Jadi sebuah kitab suci ditulis oleh temannya nabi atau para sahabat-sahabat atau para bapak gereja. Nggak boleh, ya. Atau mantunya rasul, nggak boleh. Jadi sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi atau rasul. Satu syarat itu saja, ya. Apakah Anda bisa memenuhi? Kitabmu ditulis oleh siapa? Nggak bisa jawab kami, Pak Adri. Ya sudah, terus ngapain kamu mengkritik teks Alkitab? Namanya juga usaha, Pak Adri. Namanya juga usaha, ya seperti itu. Kronologi munculnya Alkitab bahasa Inggris. Bagaimana kronologi munculnya Alkitab bahasa Inggris yang Go Internasional diterjemahkan ke 240 negara? Kita pahami dulu aturan Allah. Gusti Allah itu punya aturan, ya. Satu, hanya nabi dan rasul yang boleh menulis Alkitab. Saya ulang, hanya nabi dan rasul yang boleh menulis Alkitab. Sesuai Efesus 4 ayat 11 dan Matius 23 ayat 34. Alkitab Perjanjian Lama ditulis oleh 26 nabi, menulis 39 kitab. Semua nabi itu dipilih oleh Yesus. Matius 23 ayat 34. Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh 8 rasul yang dipilih sendiri oleh Yesus. Efesus 4 ayat 11. Jadi, dengan satu pertanyaan ini para kritikus, ya, pengkritik teks Alkitab sudah jungkir balik, nggak bisa jawab. Hayo, kitabmu sendiri ditulis nabi siapa, rasul siapa? Bukan nabi rasul, Pak, saudaranya nabi. Saudaranya rasul, ya. Ya, makanya jangan kritik teks Alkitab. Kitabmu sendiri itu loh, siapa yang nulis? Nggak bisa jawab, Pak, namanya juga usaha, Pak. Ya, nomor 2, jika nabi dan rasul itu sudah mati, maka Alkitab hanya boleh disalin, ya, atau diboleh terjemahkan atau apapun oleh yang ditunjuk oleh Yesus, ya. Karena rasul-rasul udah pada mati, hanya kepada sesuatu, entah itu seseorang, entah itu suatu lembaga juga seseorang akhirnya toh, yang boleh melakukan perubahan-perubahan atau penerjemahan itu hanya oleh orang atau sesuatu, mungkin organisasi yang ditunjuk oleh Yesus. United Bible Society (UBS) adalah yang ditunjuk oleh Yesus Tuhan Allah untuk melakukan yang namanya Go Internasional kedua. Begini kronologinya. Dengerin, ya, kalian para kritikus, ya kritikus, ya.
teks Alkitab. 1. United Bible Society adalah sebuah yayasan yang berdiri tahun 1946 di London, Inggris. Setiap negara ada lembaga Alkitab ini bergabung di dalam yang namanya United Bible Society. Ngopi dulu biar jangan kayak mukalab, mengkritik melulu Alkitab, suruh jawab lah kitabmu sendiri ditulis oleh siapa, nggak bisa jawab. Lalu kenapa kamu tukang kritik Alkitab? Namanya juga usaha Pak Dede. Ngopi dulu biar jangan seperti mukalab. Satu, UBS itu United Bible Society terbit atau berdiri 1946. Nomor 2, kekristenan dunia dikuasai oleh kelompok Tritunggal sejak tahun 325 Masehi sampai dengan tahun 1946. Dengan doktrin Tritunggal, kekristenan sudah menyimpang selama 1600 tahun. Ya. Kekristenan Tritunggal sudah menyimpang 1600 tahun. Nomor 3, ini perhatikan. Atas dasar penentuan Yesus Tuhan Allah, gulungan kitab Laut Mati mulai ditemukan 1947 sampai dengan 1956, ditemukan bertahap selama 9 sampai 10 tahun. Semua temuan naskah Laut Mati dikirim ke United Bible Society. Ada yang PL Ibrani, ada juga yang PB Yunani. Atas penentuan Yesus Tuhan Allah. Ditemukannya The Dead Sea Scroll itu bukan kebetulan. Tapi sudah ditentukan oleh Yesus Allah sebagai yang memelihara Alkitab. Langit dan bumi tidak akan berlalu. Ya, makanya Yesus mengizinkan disimpan di gua-gua ya, The Dead Sea Scroll itu ya. Nomor 4, atas penentuan Yesus Tuhan Allah, semua kolektor Alkitab dan museum-museum Alkitab dimanapun, termasuk di Israel, termasuk di Inggris, termasuk di daerah-daerah Turki, semua kolektor Alkitab atas penentuan Allah ya, digerakkan oleh Allah, menyetor semua koleksi Alkitabnya ke United Bible Society. Maka pada tahun 1956-1957 UBS menerima Alkitab komplit Ibrani dan Yunani. Nomor 6, perlu waktu sekitar 6 tahun, pola bilangan 6 Allah. United Bible Society bisa menerjemahkan dua-duanya, baik PL maupun PB, ke dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Lalu nomor 7, mesin cetak sudah ditemukan pada tahun itu, mesin ketik sudah ada, scanner dan fotokopi pun sudah ditemukan. Maka terbitlah 1963 nomor 8, maka terbitlah 1963 United Bible Society menerbitkan Alkitab terjemahan dalam bahasa Inggris. Ada huruf merah, ayat-ayat huruf merah, ayat-ayat huruf hitam, ada huruf kapital, dan ada link tanda bintang. Alkitab bahasa Inggris langsung disebar ke seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam 240 bahasa negara. Beberapa tahun kemudian, peristiwa ajaib terjadi. Ada sebuah bencana badai yang merusak sebagian gedung United Bible Society dan Alkitab asli PL Ibrani dan PB Yunani hilang. Ternyata Alkitab PL dan PBI yang asli itu ada di surga, dimasukkan di dalam tabut perjanjian di surga. Wahyu 11 ayat 19. Nomor 10, Alkitab sudah kembali lagi ke aslinya, bebas dari limbah pencemar doktrin Tritunggal. Alkitab seluruh dunia sudah kembali ke aslinya, dengan konten Tuhan Allah itu Esa, satu, Roh Maha Hadir, punya nama Yesus Kristus, Alfa Omega, Maha Kuasa itu. Very clear. Salam Pendeta Hadidi. Nah, Bapak Ibu Saudara,
untuk para kritikus, tukang kritik teks Alkitab. Ya. Anda sekarang tahu toh, Septuaginta ditulis oleh siapa? Oleh 70 rabi Yahudi, 70 bapak gereja, nggak punya hak. Yang boleh menulis Alkitab, yang boleh mengubah ya atau menerjemahkan Alkitab adalah yang ditunjuk oleh Yesus. Kalau orangnya masih hidup, ya oleh para penulis Alkitab. Septuaginta sudah pasti ditulis oleh para rasul tahun 70 Masehi. Tetapi para kritikus ini membalik-balik. Ditulis tahun minus 400 ya dan seterusnya oleh 70 rabi. Namanya juga usaha Pak HTD. Mereka nggak ngerti ya bahwa yang boleh menulis Alkitab itu hanya nabi dan rasul. Para ahli agama nggak boleh. Namanya usaha Pak. XX1. Kodek Sinaiticus ya. Kodek itu kode togel suara tokek. Kalian para kritikus Alkitab, teks Alkitab, tak kasih tahu ya, yang berhak mengubah dalam bahasa, mengubah dalam itu adalah hanya penulis Alkitab, yaitu nabi dan rasul. Jadi andalanmu yang namanya bapak gereja tidak punya hak ya. Jadi stop, jangan lagi pernah ngomong lagi ya toh. Septuaginta ditulis oleh 70 atau apapun ahli kitab ya toh. Buang ya, doktrin seperti itu buang, bakar buku-bukunya ya. Kemudian ketika penulis Alkitab sudah mati, maka yang boleh melakukan penterjemahan atau merubah menjadi ke bahasa yang lain itu ya yang ditunjuk oleh Yesus. Siapa itu ya? Orang-orang lah ya. Orang-orang ini ada dalam satu lembaga yang disebut United Bible Society. Ya, proses kejadiannya kok seperti zaman Nuh ya Pak. Ya, tiba-tiba orang-orang pada masuk kapal. Tiba-tiba ini Pak, semua kolektor ngumpulinnya ke United Bible Society. Tiba-tiba itu di Laut Mati, gua-gua di berapa gua, 11 apa 10, 11, 12 lah sekitar segitu, pada ditemukan. Padahal tersimpan ribuan tahun loh, 1600 tahun loh. Atas penentuan siapa? Atas penentuan Yesus Allah. Diizinkan ketemu, semua disetor United Bible Society. Lalu diterjemahkan pakai bahasa Inggris, kan mesin fotokopi udah ada, scanner sudah ada pada tahun 1963 itu, scan udah ditemukan, kok fotokopi sudah ditemukan. Scanner dan fotokopi itu ditemukan sekitar tahun 1940. Bahasa Inggris sudah jadi bahasa internasional. Mungkin sejak 1900-an lah. Kan banyak penjajahan dari Inggris tuh ya di berbagai negara, jadi bahasa Inggris menjadi bahasa lingua franca. Oke, lalu Alkitab diterjemahkan oleh United Bible Society dalam bahasa Inggris. Oh, di situ heboh gitu. Ada huruf merah, ada ayat huruf merah, ada ayat Alkitab huruf hitam, ada huruf besar, beberapa kata-kata pakai huruf besar, lalu ada tanda bintang di belakang untuk menunjukkan linknya ke situ tuh. Kalau Anda tidak paham, dibimbing oleh link tanda bintang. Kalau dulu kan catatan kaki dulu ya. Nah, catatan kaki ini jadi andalannya Mukalab ya. Catatan kaki ini tafsirnya Bapak Gereja ya. Misalnya 1 Yohanes 5 ayat 7, ayat itu palsu. Catatan kakinya ada, itu tercemar limbah Tritunggal, limbah berbahaya Tritunggal. Catatan kaki itu oleh Alkitab modern sudah tidak ada, dia tunjukkan pakai tanda bintang. Kalau kalian bacakan ya, para andul Mukalab, kalau kamu baca ayat Alkitab, contoh Keluaran 3 ayat 14. Selesai kalimat ada tanda bintang, kamu pencet tuh tanda bintang, ceklik, nanti Anda akan link ke Wahyu 1 ayat 8. Seperti itu. Kami di atasnya tanda bintang. Ya, kalau Anda Keluaran 3:14,
klik tanda bintang di akhir ayat, larinya ke Wahyu 1 ayat 8. Ayat 15 ada tanda bintangnya nggak? Nggak ada. Kami tahu. Kami lebih tinggi dari itu. Keluaran 3:15 tidak ada tanda bintangnya. Tapi kami tahu linknya kemana. Efesus 3:15, 3 ayat 15, dan ayat 21. Sehingga kami tahu bahwa Yahweh adalah nama sebutan. Namanya Yesus, sebutannya Kristus. Itu kami tahu. Kami di atas tanda bintang itu. Karena kami dibuka mengerti kitab suci. Coba Anda cek Keluaran 3:14. Iya benar Pak Pendeta HTD ada tanda bintang. Pencet tanda bintangnya. Larinya ke Wahyu 1 ayat 8. Jadi seperti itu Alkitab Pak. Betul, mudah sekali. Ya, mudah sekali. Anda baca Wahyu 1 ayat 23. Demikianlah maka anak itu dinamai Immanuel. Kamu pencet bintangnya. Tik, akan lari ke Yesaya 14 ayat Yesaya 7:14 akan lari ke sana. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Biasanya di Alkitab Perjanjian Baru larinya ke Perjanjian Lama seperti itu. Itu tanda bintang, hebat ya. United Bible Society ada huruf besar, ada tanda bintang, ada huruf merah, ada huruf hitam. Tuh Alkitab modern diterjemahkan ke 240 negara. Bukan Alkitab yang diimani oleh si gundul-gundulmu itu, para mukalaf itu. XX1, Codex Sinaiticus, Strong Number, Alkitab Yerusalem, buangan bakaran dul, bakar Alkitab kayak gitu. Untuk para kritikus teks Alkitab, tak kasih tahu ya. Ya, mendingan kamu pahami kronologi munculnya Alkitab bahasa Inggris. Lalu Alkitab asli Yunani dan Ibrani ini diangkat ke surga. Hebat toh Yesus. Kok harus diangkat ke surga Pak? Kitab suci itu harus disimpan sendiri oleh Gusti Allah. Itu baru benar. Karena kitab suci itu Alkitab firman Allah. Nanti akan dipakai pada masa 1000 tahun. Jadi Bait Allah ketiga dibangun di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Tabut perjanjian turun dari surga, taruh di bait Allah. Isinya apa tabut perjanjian? 66 kitab PL dan PB bahasa Ibrani dan Yunani. Nanti semua pemerintahan selama 1000 tahun berpusat di Yerusalem. Bahasa yang dipakai akan bahasa Ibrani dan Yunani. Ya, tetapi ada juga Alkitab bahasa Inggris yang memang sudah beredar di Jakarta Raya ini ya. Nanti mungkin bentuknya akan memakai bahasa biner. Saya sering mengatakan Alkitab masa depan nanti pakai bahasa biner. Ya. Jadi pakai kode-kode gitulah ya. Pakai kode ini ada petunjuk-petunjuk yang gampang ya. Sehingga ada kode, ada begini, gampang sekali ya. Nanti link-link ayat itu mudah sekali. Itu ya para kritikus ya, para pengkritik teks Alkitab, sadar kamu. Alkitab yang 2 koper itu bakar. Ya. Ya. Namanya usaha Pak ATD, kan namanya usaha. Ya iya jawab dulu. Ya, jawab dulu. Kitabmu sendiri siapa yang nulis? Harus nabi, harus rasul. Nggak bisa jawab Pak, nggak bisa jawab berkoar-koar. Alkitab palsu, bakaran tuh. Kitab-kitab entah berantah dua koper itu. Namanya kan usaha Pak ATD. Kita Indonesia, kita Pancasila. Anda jungkir balik dengan penjelasan ini ya. Luar biasa United Bible Society ya, betul. Sama dengan hilangnya tabut perjanjian. Dulu waktu bait Allah diruntuhkan, tiba-tiba pokoknya tabut perjanjian itu hilang aja. Bagaimana cara hilangnya? Ya diangkat oleh Allah ke surga. Ketika United Bible Society selesai menerjemahkan dalam bahasa Inggris, sudah didokumentasi, sudah difoto-foto, sudah difotokopi, ya teks-teks aslinya kan sudah rapuh banget. Tiba-tiba ada satu kejadian kurang lebih sama. Kalau itu diruntuhkannya bait Allah ini, ada satu bencana, sebagian tempat penyimpanan itu rusak, tiba-tiba itu hilang. Jawabannya ada di mana? Ada di surga. Wahyu 11:19. That it ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi aja ndul ya.
daripada kamu cuman kemana-mana gitu, kemana-mana nggak naik level gitu. Dari dulu cuman ngomongnya Alkitabnya orang Kristen palsu, nih buktinya. Lah mbok jawab dulu, kitabmu siapa yang nulis? Kami nggak bisa jawab, Pak. Lah terus kenapa kamu keluar-keluar ngatain Alkitab itu palsu berdasar XX1, berdasar data-data kami yang dua tumpuk ayat Alkitab? Kan namanya usaha, Pak ATD. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.